Halo Visio Fam. Halo Visio Fam, selamat pagi, siang, dan sore, and welcome to Visio Vibe bersama dengan gua, host yang akan menemani kalian. Dan kali ini kita bertemu lagi di episode kedua nih. Dan sebelum gua masuk ke sesi berikutnya, kenalin, nama gua Farhan, barangkali kalian lupa. Dan di episode kali ini kita tuh bakalan ngebahas gimana para cutting ini, mereka berdua kan cutting nih. Dari mereka awal maba perkuliahan di fisioterapi itu bagaimana. Oke, tapi sebelum kita masuk nih, boleh dong masing-masing dari kalian sapa dulu ke teman-teman Visio Fam. Halo Visio Fam. Oke, boleh langsung aja kalian perkenalin nama kalian, dari nama, angkatan, prodi, rumahnya di mana. Gak usah kali. Rumah gak usah. Banyak kan. Gak usah. Oke, boleh. Siapa dulu nih? Dari lu dulu, Den. Boleh. Ladies first. Kenalin, nama gue Dinda Puspadini, dari angkatan 2023 di 3 Fisioterapi. Oke, kalau gue perkenalan, nama gue Damar Hakim Maburi, dari angkatan 2023 juga, program studi di 3 Fisioterapi. Oke, berarti kalian tuh udah jadi mahasiswa 2 tahun ya? Betul. Dan tahun depan itu lulus. Amin. Betul, amin. Insya Allah. Insya Allah. Oke, ngomong-ngomong tentang fisioterapi nih, gue tuh penasaran sama kalian karena fisioterapi itu kan jurusan yang jarang diketahui kan? Iya, benar. Gue pengen tahu banget nih dari lu berdua, apa sih interest yang kayak bikin kalian tuh masuk, gue pengen masuk jurusan fisioterapi gitu. Dari siapa dulu nih? Dari Damar dulu. Oke. Kalau gue sendiri ya, karena gue tuh hobinya futsal, ya walaupun badannya tidak terlihat seperti anak futsal, tapi gue hobi futsal. Dan dari futsal itu kayak gue mengenal medisnya futsal, medisnya sepak bola. Lalu dari situ gue ngegali lagi nih, medisnya futsal itu apa sih? Ternyata ada muncul kata-kata fisioterapi di Google. Dan setelah gue telusuri, ternyata tuh om gue juga alumni dari UPN juga. Alumni dari UPN, Iya, fisioterapi UPN. Okay. Betul. Jadi dari situ kayak gue tertarik nih, terus gue nyoba konsultasi sama om gue, fisio tuh kayak gimana, fisio tuh ngapain aja. Akhirnya kayak gue lebih concern di sini deh, dan gue lebih ngambil pengalaman dari, ya mungkin teman-teman semua pada ngalamin COVID 2020. Betul. Itu semua pekerjaan stuck, benar-benar mati, yang hanya masih stabil tuh hanya di bidang kesehatan. Makanya dari situ gue kayak, gue bakal ya mengabdi kepada negara dan bakal jadi nakes yang Dan tentunya pilihannya fisioterapi. Betul sekali. Berarti kalau lo dari awal tuh karena emang suka sama olahraga futsal, terus kayak lo ngeliat nih tim medis futsal tuh apa aja sih yang berperan, dan salah satunya fisioterapi. Betul sekali. Oke, menarik. Kalau dari lo sendiri, Din, gimana tuh? Awalnya tuh sama nggak tahu juga kalau misalnya ada jurusan fisioterapi, tapi gue punya kakak ipar itu sama kayak Damar, dia pemain futsal juga. Nah, terus dia kayak nyaranin gitu masuk aja fisioterapi karena pertama nggak banyak orang yang tahu juga. Terus yang kedua katanya apa sih penghasilannya itu besar gitu kan. Uangnya kenceng. Iya, benar. Jadi udah masuk itu aja, jadi ya udah gue pilih. Oke, I see. Nah, kalian berdua kan udah tahu lah, udah kecemplung sama fisioterapi. Nah, pasti ada dong kayak ekspektasi dan realita, kayak kebayangin ekspektasi fisioterapi gue bakalan gini-gini, realitanya ternyata kayak gini. Ada nggak sih kayak hal-hal kayak gitu? Oke, kalau ekspektasi gue itu pertama kayak keren pasti. Ekspektasi gue tuh keren, terus dipandangnya tuh kayak wow gitu loh. Terus gue ekspektasi gue pelajarannya ya udah sama kayak IPA-nya biologi di SMA. Kayak ya tangannya tangan, ya kaki ya kaki. Ternyata setelah gue nyemplung ke fisio, tangan itu ada saraf, ada otot, ada tulang tuh kayak Kompleks banget kan. Wah, parah. Apalagi di bagian kalau teman-teman punya bahu tuh, bahu teman kalian tuh, Semua punya bahu nggak sih, Mas? Iya sih, maksudnya itu. Bahu kalian tuh kompleks sekali, guys. Pusing mikirin bahu doang. Oke, berarti lebih ke arah ini kali ya, pelajarannya yang kompleks, nggak segampang yang lu kira. Iya, betul banget. Oke, kalau dari lu sendiri, Din, gimana, Din? Kurang lebih sama sih kayak Damar, kayak nggak expect kalau misalnya pelajarannya tuh kompleks banget dan kita praktek tuh bener-bener ngabisin waktu yang lama banget gitu di lab.
Terus juga gue expect-nya tuh pas orang-orang bilang pas orang-orang nanya kuliah di mana nih, fisioterapi. Fisioterapi keren ya ini. Tapi kayak banyak stigma orang kan yang bilang fisioterapi Tukang urut. iya, terus ya ekspektasi gue tuh ya orang tuh wow gitu. Tapi ternyata belum banyak, karena yang belum banyak yang tahu Belum gitu. aja. Oke, berarti kurang lebih sama ya, kayak pelajarannya susah. Iya, Terus juga benar. kayak masih stigma masyarakat yang Iya, benar. disangka tukang urut, terus apalagi tuh Tukang keretek. Iya, tukang keretek, tukang orang keretek, pinter, iya, apalah iya, itu sebutannya. semuanya lah itu. Semuanya. Oke. Nah, tadi kan lu berdua nyebutin nih, kalau kuliah di fisioterapi itu pelajarannya ribet, kompleks. Lu juga nyebutin kalau prakteknya itu makan waktu yang lama. Iya. Nah, pasti kalian berdua pas awal-awal maba tuh kayak agak terkejut lah. Namanya juga kan maba. Gimana sih kayak kalian tuh adaptasi dari kebiasaan kalian yang dulu gitu loh, kayak dulu kan mungkin gak sekompleks ini dari jam belajar ya, waktunya. Nah, kalian cara adaptasi supaya bisa bertahan di fisioterapi ini kayak gimana pas waktu itu? Gue dulu. Boleh? Kalau gue awal-awal itu sebenarnya nggak terlalu banyak adaptasi yang gimana-gimana banget sih, karena dulu pas SMA gue lumayan padat juga jadwalnya. Jadi nggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi paling caranya itu lebih ke ngatur waktunya gitu sih. Ngatur waktu. Iya. Oke, boleh? Kalau gue sendiri sih, kalau untuk masalah adaptasi dari sekolah terus ke kuliah tuh nggak begitu banyak ya, karena dari SMA pun gue jadwalnya emang padat. Orangnya suka organisasi, jadi semua organisasi dihajar, jadi bener-bener nggak ada hampir waktu untuk main. Ya nongkrong mungkin sekali 2 kali, tapi ya overall setiap hari itu gue selalu sibuk di sekolah gitu. Terus untuk mengatasi schedule atau apa, jadi gue setiap malam gue kayak bikin planning dulu nih di kepala gue, jam sekian berangkat, jam sekian gitu. Jadi lebih teratur aja. Paling kalau misalkan adaptasi tuh lebih ke lingkungan sih. Lebih ke lingkungan. Ya, karena Iya, lingkungan setuju. sekolah sama kuliah tuh beda banget. Iya benar. Beda jauh ya? Iya, beda jauh banget. Banget kalau bisa dibilang mah. Oke. Berarti kalau untuk masalah dari perkuliahan itu sendiri, kalian nggak terlalu gimana-gimana untuk adaptasi, Iya, tapi benar. lebih ke arah lingkungannya ya. Betul. Yang pasti emang lingkungan SMA sama kuliah tuh emang beda banget sih. Beda banget. Entah itu dari pertemanannya ataupun dari dosennya. Iya. Itu pun pasti sangat berbeda Betul, jauh. betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang mata kuliah nih. Nah, ada nggak sih kayak mata kuliah yang paling kalian suka deh di fisioterapi itu, apa yang kalian favoritin? Kan udah buat semester nih, pasti ada dong kayak ini matkul gue kayak gue banget nih. Apa? Satu doang nih. Satu. Bebas mau 1 atau 3 gitu. Oke. Apa ya? Apa? Dari Umar. Kalau dari gue, ya. kalau dari gue udah pasti Visio Sport, karena awalnya mula gue masuk Visio karena gue suka olahraga, suka futsal, dan alhasil di semester ini ada mata kuliah namanya Visio Sport. Itu matkul yang benar-benar gue suka ya, walaupun sedikit susah dan pusing. Susah sih. Susah sih, susah emang. Tapi karena memang udah jiwa gue kayak anak futsal banget, anak bola banget. Itu kayak gue suka. Jiwa gue kayak anak futsal banget, anak bola banget. Itu kayak gue suka. Apalagi kalau dosennya tuh dosen praktisi gitu. Iya benar. Karena dia udah berpengalaman, udah megang banyak atlet. Gue jadi kayak gitu ya. anjir. Ada rasa gitu loh, ada rasa ayo gitu. Iya, even kelasnya kita jauh juga, Iya, kita rela. Di Persija, di Tangerang, Iya, betul. jauh-jauh banget tuh ya. Kalau dari lu sendiri apa? Kalau gue sama kayak Damar sih, sport. Sport. Karena Kita emang sport habis. enggak. Oh, enggak. Pertama karena dulu pernah turun event juga ya kita di maraton, terus makin Kesini. makin tertarik lah di sport. Terus juga kayaknya kalau di sport tuh lebih kerasa visionya gitu. Oke. Terus gue boleh satu lagi gak? Boleh. Muskulo sih, karena Ya hampir mirip. Iya ya, karena Hampir mirip, Kak. waktu itu kalau muskulo kan banyak diajarin sama Pak Heru ya. Iya. Kayak Pak Heru cara ngajarnya tuh bener-bener kayak Bener-bener mantap manual deh. banget. Iya, manual banget. Jadi kayak ini manual seru.
muskulo seru. Sama kalau di sport tuh enaknya gini kak, kita harus berpikir cepat. Betul. Iya benar, cepat tanggap. Betul, kenapa? Karena kalau misalkan kita nanganin atlet atau event di maraton gitu, itu kita harus mikir nih, dia cedera apa, tadi posisinya kayak gimana. Jadi mungkin bagi teman-teman yang suka sport kayak ya itu sebuah tantangan buat kita, jadi kayak kita suka gitu loh. Iya benar. Berarti kalau emang orangnya agak cukup lelet itu kurang bisa adaptasi di sport ya? Iya, Ya, karena butuh berpikir sport cepat. butuh cepat, apalagi kalau misalkan di sepak bola yang benturannya sangat-sangat sering gitu kan. Iya, iya. Apalagi entah benturan di kepala atau di bagian pernafasan lainnya kan itu bahaya. Kalau misalkan kurang tangkap kan, ya atlet bakal lewat. Oke, berarti kurang lebih matkul favorit kalian ini sport dan juga muskuloskeletal karena dari masing-masing kalian berdua emang udah minat di sport dan kerasa fisioterapi itu lebih banyak di sport dan muskulo lebih berasanya seperti itu. Oke, menarik. Nah, boleh dong kalian pasti punya nggak sih kayak udah mau 4 semester, mau semester 5 malah sekarang. Kayak ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan nih di fisioterapi selama kalian belajar fisioterapi di UPN ya? Apa yang paling kalian ingat terus sampai sekarang? Yang itu jadi momen memorable bagi kalian. Kalau gue yang paling memorable banget, yang pertama yang itu sih turun event pertama kali maraton itu benar-benar karena kan kita langsung turun lapangan nanganin pasiennya gitu ya. Satu pengalaman yang nggak bakal bisa gue rasain kalau gue nggak masuk fisioterapi UPN. Kalau lu dari mana? Kalau gue sih hampir sama ya, tapi gue tuh lebih berkesannya tahapan hidup gue setelah masuk Visio UPN. Karena dari benar-benar gue masuk Visio UPN tuh kayak gue belum mengerti apapun. Terus gue berkembang akhirnya memberanikan ikut event sama kayak Dinda, ikut event maraton. Bahkan sekarang gue udah sering megang event sepak bola junior. Jadi kayak gue lebih nggak nyangka aja sama diri gue, perubahan diri gue yang seberani itu loh masuk Visio UPN. Karena di Visio UPN ini kita kayak diajarin untuk kalian bisa. Jadi kayak kita dipaksa untuk bisa dan akhirnya ya emang kita bisa. Gitu. Oke. Apalagi alumni Visio UPN ini Ada di mana-mana. ada di mana-mana, channel di mana-mana. Terus cutting-cuttingnya tuh kayak lebih aware ke kita. Jadi kayak kalian bisa kok kayak gini, untuk kalau nggak bisa nanti diajarin sama mereka. Terus juga mereka ngajak-ngajak kita Betul. Betul. Makanya kita sering ikut event gitu. Betul. Oke, berarti emang momen yang paling berkesan banget kalian tuh turun event langsung ya. Betul. Entah itu event maraton ataupun event sepak bola. Ya, apapun itu yang berbasis sport ya berkesan banget lah buat kita. Iya, betul. Oke deh. Nah, kalian kan bentar lagi nih bulan Juni tuh mau turun ke rumah sakit. Kalian udah pada tahu kan rumah sakitnya udah di mana? Insya Allah. Nah, perasaan kalian dan persiapan apa aja yang kalian udah lakuin untuk mempersiapkan hal itu, karena kan nggak mungkin ya kita ke rumah sakit ataupun turun langsung ke lapangan itu tanpa persiapan apa-apa. Nah, persiapan apa yang udah kalian lakuin, misalnya persiapan mental, persiapan materi, fisik, apa gitu? Ya, kalau mental sih udah pasti ya kak. Iya, benar. Udah pasti mental. Paling yang kedua fisik sih. Fisik. Ada kan RS Jauh. lumayan jauh. Kabar sih katanya saya di RS Suyoto, dan Suyoto kan berbasis TNI, berbasis angkatan, dan dimana jam 7 sudah harus di sana dan melakukan upacara. Jadi kayak Kabarnya lu juga mau masuk barak ya Mar? Biar iya, KDM biasa gitu. ya. Hey, ayo siap. Biar terbiasa nanti di Suyoto kayak saya udah lulusan barak pak. Gitu. Oke. Kalau gue kurang lebih sama sih kayak Damar juga, kayak mental, terus materi juga. Sama nanya-nanya ke kakak tingkat di atas kita kayak yang pernah di lahan itu, di situ kayak gimana sistemnya dan lain sebagainya. Lingkungannya kayak gimana? Iya benar. Gitu ya, berarti. Oke. Berarti sejauh ini bisa dibilang persiapan kalian udah berapa persen? ya 50 lah. 50. Oke, 50 kepedean. 50 kepedean. Iya lagi sama. 5% lagi nekat gitu. Iya benar. Oke. Gak apa-apa.
karena masih ada beberapa waktu lagi ya buat mempersiapkan hal itu. Ya sekitar 2 mingguan. Sekitar Seminggu, mingguan. 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu 3 minggu iya. 2 minggu seminggu. 2 minggu seminggu. Ya, oke. Oke deh. Oke, kalian udah memperkirakan ya sih kayak tantangan terbesar apa aja nanti pas kalian mau masuk ke rumah sakit? Maksudnya mau terjun ke rumah sakit, bukan kalian masuk rumah sakit ya? Beda ya itu. Beda. Tantangannya yang pasti pertama harus nge-recall semua materi yang udah dilewatin Dari karena- semester 1. Dari semester 1 Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus itu tantangannya karena apa ya? Takutnya ada yang lupa gitu. Lupa. Terus yang kedua dituntut buat bergerak cepat juga, aktif juga. Karena kan nggak mungkin diem-diem aja kan di RS-nya. Sama mungkin cara kayak berinteraksi sama pasien juga, teman sejawat. senior yang di sana gitu. Kalau dari lo kan? Kalau dari gue ya, tantangan yang paling gue takut nih. Hah? Ketika gue datang ke rumah sakit, ada kepala Rumah sakitnya? bukan kepala Kejauhan visionya. nggak sih? Oh, visionya. Ada kepala visionya dan ditanyain anatomi. Oh, itu kayak langsung Udah anatomi udah lama banget lagi. Iya, anatomi itu semester 1 ya. Semester 1 ya? Awal kayak oh ya walaupun tiap hari kita masih menghadapi anatomi ya, tapi Iya, tetap aja kan kayak kalau ditanyain dari tadinya kita bisa nih, terus tiba-tiba ditanyain sama kepala visio langsung hilang Langsung apa? hilang. benar. Asli. Blank nggak sih? Langsung ngeblank ya. Oke. Nah tapi dari hal itu kalian udah mikir nggak sih kayak mungkin emang nanti turun belum megang pasien ya, tapi ada kemungkinan kepala visio itu percaya sama kalian mau kalian coba untuk megang pasien. Nah dari kalian sendiri udah pede belum kalau misalnya emang disuruh untuk megang pasien gitu, kayak benar-benar dilepas tanpa pengawasan? Kalau tanpa pengawasan sih Belum ya. belum sih. Asal kayak udah dikasih tahu nanti kamu kasih ini ya. Dosisnya segini udah kayak. Tapi Oke. kalau misalnya bener-bener gue yang nentuin dia mau diapain nih, maaf dulu ya Pak. Belum Nggak dulu siap. Pak, nggak bisa Pak. Kalau dari lu sendiri man? Oke, kalau dari gue sendiri ada 2 opsi. Berani dan gak berani. Berani. Beraninya kalau misalkan gue dapat stase sport. Oke, karena lu udah punya pengalaman. di Iya, situ. udah punya Iya. pengalaman di situ. Tapi kalau stase aja neuro, stase aja pedi. Kayak saya izin pamit undur diri. Ya mungkin kalau misalkan udah dikasih tahu RPS-nya, terus dia Guideline-nya. noksanya apa, guideline-nya seperti apa, terus intervensi yang kita berikan seperti apa. Ya istilahnya kita tinggal praktekin lah. Kayak kita tidak mendiagnosa, tidak mengatur intervensinya apa, mungkin gue bakal berani. Tapi kalau kita kayak Dinda bilang tadi kayak ngatur diagnosa, intervensi dan sampai ke bagian evaluasi itu kayak Nanti dulu gitu ya, nanti dulu. cukup gitu. Skip dulu. Oke deh, kalau untuk RS semoga ya kedepannya lancar-lancar aja lah ya. Amin, ya Allah. Amin. Terus pas presus lancar. Amin ya Allah. Amin. Kelompok saya. Oke. Nah, sebagai mahasiswa yang akan menuju semester akhir, kita flashback dikit masa maba atau masa sebelum menjadi maba, camaba lah ya. Oke. Nah, gue tuh penasaran sebenarnya. Kan kalian tertarik fisioterapi lah. Kenapa fisioterapi UPN? Apa hal-hal yang bisa dibanggain dari fisioterapi UPN dibandingkan fisioterapi di luar sana gitu, di universitas lain? Dari Gua. boleh dari Oke. Mungkin fisioterapi UPN ini paling lama sih. Maksudnya Iya, benar. di fisio di UPN, maksudnya fisio di Jakarta itu paling lama tuh pertama ada di UPN. Dan yang gue tau sendiri karena gue punya om gue alumni dari sini. Itu tuh dia bilang alumni udah tersebar di mana-mana. Jadi ya gue percaya ketika nanti gue nyebur di UPN, di fisio UPN kayak banyak relasi, terus banyak kenalan juga, terus bisa kalau bisa istilahnya kita udah lulus, jadi gampang nyari kerjanya gitu sih. Dan ya
paling lengkap lah peralatannya gitu. Paling lengkap fasilitasnya. Fasilitasnya. Kan kita punya hydro. Punya hidroterapi tuh. Hydro. Kita di sini doang kan yang main hidroterapi ya? Iya, di Jakarta Iya, benar. satu-satunya kita. Di Indonesia nggak sih? Enggak dong. Kalau di Indonesia banyak. Indonesia banyak. Ada UMM, UMS kita masih kalah. Oke. Udah itu aja. Udah sih. Kalau dari lu deh Sama sih. sama kayak apa? Iya. Ibaratnya relasi itu udah Di mana-mana. Di mana-mana Iya. kayak dari Sabang sampai Merauke kan, dan untuk fasilitasnya juga udah lengkap, kayak kita Benar. nggak perlu kesusahan nyari-nyari fasilitas lain. Dan Betul. juga yang gue dengar dari dosen ya, fasilitas di alat-alat kita tuh bahkan lebih Terbaru, paling terbaru terbaru. dibanding Iya, rumah sakit lainnya. Mesinnya paling terbaru. Betul. Wah, emang keren banget dan gokil lah pakai fisioterapi UPN. Dan apa namanya? Terakhir nih, buat kalian ada nggak sih kayak pesan aja Pesan aja. pesan kepada yang nonton nih, kan mungkin yang nonton ada nih anak-anak SMA yang kelas 3, kelas 2, Atau bahkan ada yang lagi nungguin pengumuman D3 Visio. iya UPN. betul, atau nggak kelas 11 atau nanti mau mandiri UPN. Iya, kan bisa jadi. Boleh kalian kasih apa ya, kayak semacam testimoni ataupun pesan buat mereka tentang fisioterapi UPN dan pesan untuk mengajak gitu ke sini supaya jangan ragu buat daftar di fisioterapi UPN. Dari siapa dulu nih kira-kira? Go. Iya. Oke. Pesannya kalau misalnya yang udah milih D3 Visio UPN, selamat, kamu gak salah pilihan. Karena tadi kan udah dijelasin juga sama kita keunggulannya, terus di D3 Visio UPN itu kayak gimana. Itu apa ya, sebuah privilege lah. Privilege. Karena Karena- apa? Udah unggul ya. Iya, karena Akreditasi kita udah unggul. Udah unggul. Terus D3 itu kayak lebih banyak di apa? Prakteknya. Iya, prakteknya. Terus nanti di tempat kerja tuh lebih banyak, masih banyak tuh apa, buka lowongannya tuh di D3 nggak sih? Ya, betul. kayak gitu. Dan juga D3 bisa langsung kerja kan ya? Bener, bisa langsung kerja, bisa langsung melayani pasien. Tapi kalau misalnya mau buka praktek itu harus Lanjut lanjut lagi. lagi. Tapi ya yang penting melayani pasien dulu. Dapet Betul, duit. banyakin pengalaman dulu ya. Iya benar. Betul. Itu sih Oke. pesannya buat kalian, nggak usah ragu karena ini adalah pilihan yang tepat. Ya nah, tepat. Oke. Dari lu sendiri Bang gimana? Kalau dari gue sendiri ya, mungkin buat teman-teman gak usah ragu, gak usah bimbang tentang aduh cuma D3, aduh cuma diploma. Tolong buang stigma seperti itu. Karena kenapa? Kalau di tenaga kesehatan, diploma itu yang langsung dipakai kerja. Tidak harus sekolah lagi. Sekolah lagi tuh bisa sambil kerja. Iya. Jadi teman-teman nggak boleh ragu, nggak boleh bimbang soal aduh diploma, aduh setara sama SMA atau SMK. Enggak guys, jadi kita nanti tuh di RS atau di klinik manapun kita bisa langsung megang pasien. Karena di Nakes sendiri yang diploma itu D3 maupun D4 bisa langsung kerja karena kita sudah mempunyai STR. STR itu semacam surat izin gitu Iya, ya. kayak surat registrasi lah bahwasanya Registrasi. kita fisioterapi yang terdaftar di Indonesia. Iya. Gitu. Dan berkompeten. Betul sekali. Ya. Jadi buat teman-teman jangan ragu kalau walaupun cuma diploma tapi insya Allah makmur. Insya Allah Betul. makmur. Amin. Jangan lupa pilihnya UPN. Betul. Pilihan pertama tuh. Iya, Harus. D3 UPN. Visionya punya hydro. Harus. Dengar-dengar tahun ini persaingannya makin ketat nih. Oh iya. Di 3 fisioterapi UPN karena banyak iya. peminat ya. Kayaknya iya. Iya. Apalagi akreditasi kita udah Udah unggul, banyak dikenal juga. betul. Berkat Berkat kita. berkat kerja keras Iya, kita kita semua. semua. Kita semua ya. Oke deh, berarti apa namanya buat teman-teman yang menunggu pengumuman SNBT mungkin ataupun yang pengumuman mandiri ataupun nanti masih kelas 11, kelas 10 yang masih mencari-cari jurusan, yang masih bingung, dia jangan lupa benar kata Dinda dan kata Damar, itu langsung aja, jangan ragu, jangan bimbang, daftar langsung ke fisioterapi UPN dan Betul. pilihnya yang D3. D3. BTW 5 hari lagi pengumuman SNB. 5 hari lagi. Oke, kita doakan yang semoga Apa SNBT? pilih D3 fisioterapi UPN keterima. Amin. Amin. Kita tunggu ya di kampus Bela Negara. Betul. Oke. Mungkin
nggak ada lagi sih yang pengen gue tanyain ke kalian, udah Oke. cukup kali ya. Alhamdulillah. Karena udah mau maghrib juga. Betul, betul. Oke, mungkin menutup dari gue untuk teman-teman Visio Fam yang menonton episode kali ini, karena untuk Visio Vibe itu bakalan ada episode-episode selanjutnya yang akan seru dan juga topik-topik itu relevan lagi dan makin banyak. Dan mungkin dari kalian pengen menyampaikan sesuatu sedikit, sepatah dua kata-kata untuk penutupan? Apa ya? Mungkin 2 kata aja deh. 2 kata. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Dari dulu, Din? Satu kata aja. 1 kata. Udahan. Udah. Oke. Oke, thank you for watching and see you. See you, Visio Dadah. Fam.